di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan. Satu hal yang ku rindu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan aku, darah-Mu tak tercurah bagi kami, pengorbanan pun sempurna oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami menikmati Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami. Kami juga perlu menikmati Tuhan dan ingin menikmati Tuhan dalam pemberitaan firman Allah. Kuduskanlah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan roh-Mu yang kudus. Urapi setiap telinga yang mendengar dengan roh yang sama. Sehingga setiap kami diberkati dengan penguatan dari surgawi. Kami ditenggelamkan oleh karunia kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Firman Tuhan pada siang hari ini adalah di dalam kitab Kisah Rasul pasal 20 ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Tema kita adalah keteladanan hebat yang membentuk pemimpin-pemimpin hebat. Ya, keteladanan itu penting karena di situ akan mempertontonkan karakter dari pemimpin itu. Akan menunjukkan kualitas etos kerja, pekerjaan yang dikerjakannya, yang dilihat untuk menjadi teladan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Mari kita melihat di sini, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20, ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Tuhan di gereja Efesus yang ditraining oleh bapak rohani mereka, yaitu Rasul Paulus. Kita melihat di sini ada satu yang penting yang disampaikan oleh pemimpin rohani mereka, bahwa inilah kesempatan terakhir. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Itu adalah pertemuan terakhir. Paulus tidak akan berjumpa dengan para pemimpin gereja Efesus itu. Ini pertemuan yang terakhir. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan warisan atau pemberian yang ditinggalkan untuk mereka jaga dengan baik-baik. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Mengapa? Sebab aku pada hari ini bersaksi kepada kamu sekalian, kata Paulus. Aku bersih, aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai. Telah memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
Ini adalah warisan. Warisan yang penting, yang paling berharga, yang diberikan oleh Paulus dalam pertemuan terakhir adalah berita tentang kerajaan Allah. Berita tentang kerajaan Allah ini adalah berita yang tidak boleh dibiarkan. Ya. Sebab ini warisan yang sangat berharga. Yang harus dijaga, ini adalah talenta yang harus dikembangkan. Ini adalah pesan dari Tuhan kita yang harus kita buat menjadi lebih banyak. Jangan sampai menjadi bangkrut. Paulus memberikan warisan yang sangat berharga, yaitu berita Injil Kerajaan Allah. Berita Injil Kerajaan Allah adalah sangat berharga. Sebab di dalamnya di situ ada keselamatan. Ada penebusan darah Tuhan. Ada orang-orang yang diampuni. Itu orang-orang yang statusnya berubah di hadapan Tuhan. Meskipun mungkin secara fisik tidak banyak berubah, tetapi statusnya berubah di hadapan Tuhan. Dari orang yang tidak diselamatkan menjadi diselamatkan. Di dalam berita Injil Kerajaan Allah juga ada proses pengudusan. Setelah orang diselamatkan, dalam Injil itu kalau terus menerus diajarkan firman Tuhan, kebenaran itu diajarkan terus menerus, dapat mengubah pikiran seseorang. Memproses pikiran seseorang menjadi lebih baik. Mengubah perkataan seseorang menjadi lebih baik, menjadi lebih hidup kudus di hadapan Tuhan. Membuat seseorang tindakannya menjadi lebih baik, menjadi hidup benar di hadapan Tuhan. Mengubah pikirannya menjadi lebih baik. Ini adalah proses yang semakin indah dalam kerajaan Allah. Ini kehidupan yang berharga. Di situ juga ada impartasi kuasa. Di dalam kerajaan Allah di situ juga ada kesembuhan. Ada musisat. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Itu semua dalam lingkup kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah tidak berbicara mengenai soal teritorial atau luasnya daerah. Tetapi kualitas orang-orang yang di dalamnya. Itulah sebabnya dalam kerajaan Allah tidak hanya sekedar diselamatkan, tidak hanya sekedar diampuni, tetapi dikuduskan. Dan juga diberi kuasa. Yohanes Pembaptis memberitakan dengan jelas pada awal pelayanannya ketika Yesus akan datang. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan dalam kerajaan Allah itu kamu akan dibaptis oleh Mesias itu dengan baptisan roh dan api. Ada kuasa yang menyertai Roh Kudus itu turun. Dan itu adalah bagian dari pembentukan kualitas kerajaan Allah. Kerajaan Allah juga ada sukacita oleh Roh Kudus. Ini adalah penting dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya yang hidup dalam kerajaan Allah. Mengapa? Karena banyak orang persoalannya tuh kecil sebetulnya. Tidak besar-besar banget, tetapi stres, tertekan. Tidak ada sukacita. Lalu menjalani hidup hari-harinya dengan sangat tertekan. Persoalannya sebetulnya tidak besar-besar banget. Biasa-biasa saja. Tapi orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidup dalam kerajaan Allah, persoalannya besar, tapi tetap sukacita. Bisa berkata amin? Iya. Persoalannya besar, tapi persoalan itu tidak mengintimidasi dirinya untuk kehilangan sukacita. Mengapa? Karena dalam kerajaan Allah ada sukacita oleh Roh Kudus. Dan ini berharga, ini tidak bisa dibeli. Tidak bisa dibeli. Dengan uang sebesar apapun tidak bisa kebeli. Itulah sebabnya saudara bersyukur kalau saudara ada di dalam warisan kerajaan Allah itu. Di Asia muncul ada 7 gereja yang terkenal. Gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Laodikia, gereja Pergamus, gereja Sardis, gereja Philadelphia. Adalah gereja-gereja dan gereja Kolose. Adalah gereja-gereja di Asia yang terkenal. Yang terkenal. Yang membuat seluruh Asia menjadi milik Tuhan. Mengapa? Ketika Paulus meninggalkan mereka dengan Injil Kerajaan Allah itu, para pelayan Injil itu
para penilik jemaat itu yang dipanggil, yang ditetapkan oleh Roh Kudus itu menghargai kerajaan Allah seperti sebuah harta karun yang dikembangkan, yang dibuat menjadi semakin lama semakin besar. Seperti talenta yang 2 menjadi 4, yang 5 menjadi 10. Karena mereka pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Mengapa mereka pemimpin yang berkualitas? Karena mereka mendapatkan keteladanan, kebenaran dari seorang Paulus. Selama Rasul Paulus ada di Efesus dan sekitarnya, Paulus menunjukkan totalitas pelayanan. Menunjukkan etos kerja, keteladanan karakter hidup, tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan dengan tuntas. Sehingga ketika ia meninggalkan tempat itu dia berkata, ia bersih dan tidak dapat disalahkan karena tidak pernah melalaikan, tidak pernah malas. Sehingga tugas yang belum selesai saat meninggalkan mereka ada di sana, bukan. Tetapi Paulus menyelesaikan semua tugas, semua maksud Tuhan diberikan. Ini adalah legasi dari seorang pemimpin rohani yang bertanggung jawab. Etos kerja, totalitas, karakter hidup, tanggung jawab yang diberikan, yang menjadi keteladanan, menjadi standar dari Rasul Paulus untuk para pemimpin saat itu. Itulah sebabnya Paulus katakan, aku tidak bersalah kalau nanti ada yang binasa. Mengapa? Karena aku sudah ajar semuanya. Semua yang aku tahu, semua maksud Tuhan yang perlu untuk anak-anak Tuhan di sini, aku sudah berikan semuanya. Tugas seorang hamba Tuhan adalah memberitahu semua yang dia tahu. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Semua secara total harus diberikan. Itulah sebabnya Paulus memberikan keteladanan. Ini standar hidup buat setiap orang, bagi semua yang memimpin. Paulus mengatakan kepada anak-anak Tuhan di Efesus, kepada para pemimpin, kepada para pelayan Tuhan, kamu telah ditetapkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengangkat kamu menjadi seorang penilik. Penilik itu adalah overseer, yang mengawasi, yang memelihara, yang menjadi superintendent, ya, yang menjadi presbyteros, ya, bagi orang-orang percaya. Mengapa? Karena orang-orang percaya itu orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang percaya itu ditebus dengan darah Yesus yang sangat berharga, lebih berharga daripada emas dan perak. Tidak boleh ada yang terhilang. Itu tanggung jawab seorang penilik. Dan ketika seorang penilik, seorang pelayan Tuhan ini ditetapkan oleh Roh Kudus, maka ada 2 tanggung jawab yang besar. Yang pertama adalah menjaga diri. Ya. Paulus katakan, jagalah dirimu sendiri. Ketika kita sudah melayani Tuhan, ketika kita sudah menjadi seorang penilik di komunitas kita masing-masing, jangan bangga, saya sudah menjadi penilik, saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Kita harus jaga diri kita. Saat ini ketika kita dapat melayani Tuhan karena ditetapkan oleh Roh Kudus, panggilan kita adalah panggilan yang suci di dalam Tuhan. Kesadaran ini harus kita miliki. Dan kita harus mempertahankan. Mengapa? Karena pelayanan ini, panggilan ini diinginkan oleh iblis dengan usaha keras untuk menjatuhkan kita. Orang-orang yang dipanggil, yang ditetapkan oleh Roh Kudus, iblis berusaha keras untuk menjatuhkan. Iblis berusaha keras untuk merampas hak atau kewajiban kita, atau bahkan boleh dikatakan tugas kita, pekerjaan kita, yang menjadikan status kita. Pelayanan ini iblis berusaha keras merampasnya. Musuh kita
bukanlah darah dan daging. Memang iblis bisa memakai orang di sekitar kita, memakai institusi, memakai uang, memakai persoalan-persoalan untuk merobohkan kita, untuk mengganggu kita, untuk melawan kita. Itu bisa terjadi, tetapi sesungguhnya intinya adalah kuasa kegelapan yang ingin merampas kita. Iblis paling tidak suka orang-orang yang punya komitmen kepada Tuhan. Punya panggilan dalam kerajaan Allah. Iblis tidak suka. Itulah sebabnya peperangan, melayani itu adalah peperangan. Bukan sesuatu yang nyaman, yang kita enjoy saja. Memang kita menikmati hadirat Tuhan, tetapi ada peperangan roh yang luar biasa di situ. Jika sampai terlepas kepercayaan ini dari kita bukan siapa-siapa lagi di hadapan Tuhan. Lucifer adalah pemimpin malaikat yang melayani Tuhan dengan segala kemuliaan, segala kuasa. Tetapi menjadi iblis sehingga statusnya bukan siapa-siapa lagi di hadapan Tuhan dan tercampak kedudukannya dari surga. Karena dia tidak layak lagi melayani. Yudas Iskariot adalah seorang rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri. Sama dengan Petrus, sama dengan Yohanes, sama dengan Yakobus. Diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Tetapi kehilangan pelayanannya, maka statusnya bukan siapa-siapa lagi di hadapan Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 ada seorang yang bernama Demas. Paulus mengatakan Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, meninggalkan pelayanan Rasul Paulus. Dia bukan siapa-siapa lagi. Sebab status kita adalah pelayanan kita, adalah panggilan kita. Itulah sebabnya Paulus katakan jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu untuk tetap melayani. Jaga dirimu dalam panggilanmu. Jangan sempat, jangan pernah engkau lepaskan. Itu milikmu yang berharga, kata Paulus. Sebab itulah yang membuat engkau menjadi seseorang yang terhormat di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah jagalah kawanan. Seluruh kawanan orang yang ditebus. Kita telah ditetapkan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya bagaimana cara menjaga kawanan itu. Maka kawanan itu tetap ada, tetap menikmati kuasa Tuhan. Kawanan itu yang dipercayakan kepada kita tetap menikmati anugerah Tuhan, tetap menikmati kebaikan Tuhan, tetap menikmati urapan Tuhan. Bagaimana caranya? Karena kita orang-orang yang ditetapkan oleh Roh Kudus, tentu saja kita perlu menjaganya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yohanes Lili yang mengatakan menasihatkan kepada kita supaya kita menenggelamkan dalam hadirat Roh Kudus. Ini adalah suatu terobosan yang baru. Kita tidak hanya kecipratan Roh Kudus, kena sedikit basah Roh Kudus, sehingga sebentar jadi kering. Mengapa? Karena kita hanya kena Roh Kudus sedikit, kena kuasa sedikit. Itulah sebabnya banyak orang berkata, aduh rohaniku kering, aduh rohaniku hampa. Mengapa? Karena kuasanya sedikit. Kena sedikit, ada kuasa tapi sedikit, sehingga menjadi kering. Tetapi kalau kita ditenggelamkan dalam kuasa, kita tidak akan kering. Kita akan segar. Nah, bagaimana caranya? Kita semua bersama-sama bisa menenggelamkan dalam hadirat Roh Kudus. Adalah dengan berdoa katanya. Ya. Nah, kita melihat di sini. Yesus berkata begini. Barang siapa haus datanglah kepadaku dan minum, sebab aku adalah sumur Roh Kudus. Ya, kata Yesus. Aku adalah sumur air yang membawa kesegaran dalam roh itu. Dan kalau engkau datang kepadaku, kemudian engkau memiliki kesegaran itu, engkau juga akan jadi sumur.
kata Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dari dalammu akan mengalir aliran air itu. Dan ini yang Tuhan inginkan. Sebab kita semua adalah penilik-penilik jemaat, orang-orang yang ada menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Para majelis jemaat adalah penilik jemaat yang bertanggung jawab untuk mendoakan siapapun orang-orang yang menjadi beban di dalam hatimu. Para pemimpin sektor, multimedia, sound system, musik, adalah penilik jemaat bagi anggotanya masing-masing untuk punya tanggung jawab menyiraminya dengan doa. Para pemimpin small group, para ketua small group adalah penilik jemaat. Para pelayan Tuhan adalah penilik jemaat ketika saudara melayani Tuhan dalam pujian, penyembahan di tempat ini. Orang-orang yang saudara layani adalah jemaat saudara, supaya mereka disegarkan lewat pujianmu. Para kepala rumah tangga adalah penilik jemaat. Istri dan anak-anakmu adalah orang-orang yang ditebus, sirami dengan kuasa Roh Kudus. Para ibu rumah tangga, anak-anakmu adalah anak-anak yang ditebus oleh Tuhan, yang diampuni Tuhan, sirami, tenggelamkan dalam kuasa Roh Kudus. Jangan kehilangan status kita. Bahkan jika setiap kita yang percaya di tempat ini mengeluarkan aliran-aliran roh dalam doa penyembahan kita, saya percaya kota ini dapat dimenangkan oleh Tuhan. Kota ini ditenggelamkan oleh kuasa Tuhan, hadirat Tuhan. Seperti apa yang dinubuatkan pada ulang tahun gereja kita, itu akan terjadi. Sebab Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Tuhan akan berkarya di tengah-tengah kita. Bisa berkata amin? Haleluya. Mari kita berdoa. Mari kita datang pada Tuhan.